Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Aditya Bagus Singandaru, SEME, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya yakni nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk mempresentasikan hasil diskusi kita, walaupun dalam keadaan virtual. Sebelum ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Rosalinda Yulian Safira. Kemudian yang kedua, Safrila Anggini. Yang ketiga, Siti Hauliatul Izzah. Yang keempat, Sri Rizky Amalina. Yang kelima, Usyawati. Yang keenam, Ayu Apriliani. Yang ketujuh, Salsabila Sirtu Filaili. Yang ketujuh, Sri Devi Wisnumurti. Yang ke-8, Sri Astuti Handayani. Yang ke-9, Tias Septianingsih. Kemudian yang terakhir, saya sendiri, Yogi Firman Hadi, selaku moderator. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Untuk penyajian materi, penyampai materi pertama, yaitu Saudari Sri Devi Wisnumurti. Kepada Saudari Sri Devi Wisnumurti, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Wisnumurti Parama Cintia. Di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur pasar. Dengan mengetahui jumlah pembelian dan penjualan barang atau jasa, maka kita bisa mengetahui tingkat persaingan. Tingkat persaingan ini akan membentuk tingkat pasar, apakah dia termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna atau PPS, atau pasar persaingan tidak sempurna atau PPTS. Di mana pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi monopoli competition, oligopoli, dan monopoli. Perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna yaitu di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada kemampuan untuk menentukan harga atau P. Sedangkan di pasar persaingan tidak sempurna ada kemampuan untuk menentukan harga. Sehingga struktur pasar mengacu pada cara perusahaan di pasar tertentu berhubungan satu sama lain. Dengan memahami struktur pasar dapat membantu kita melihat bagaimana kekuatan pasar membatasi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang dapat mereka tetapkan. Ciri-ciri struktur pasar. Yang pertama, jumlah perusahaan sangat banyak, monopoli kompetisi banyak, oligopoli sangat sedikit, monopoli satu, masuk ke pasar, bebas keluar masuk pasar, tidak ada hambatan, monopoli competition bebas, oligopoli bebas tapi tidak mudah dibatasi, monopoli terbatas atau diblokir sepenuhnya. Yang ketiga, sifat produk homogeneous atau identikal. Monopoli competition dibedakan, oligopoli homogeneous atau diferensiasi, monopoli unik atau sebaiknya tidak ada barang pengganti. Yang keempat, demand kurva, pasar persaingan sempurna horizontal, penentu harga perusahaan, monopoli competition miring ke bawah tetapi relatif elastis, oligopoli miring ke bawah, bengkok relatif inelastis dan elastis, monopoli miring ke bawah inelastis. Yang kelima, informasi pasar atau pengetahuan tentang kondisi pasar persaingan sempurna, pengetahuan sempurna yaitu selesai, pengetahuan sempurna itu selesai, monopoli competition tidak lengkap, oligopoli tidak lengkap, monopoli pengetahuan sempurna itu selesai. Yang keenam, kontrol atas harga, pasar persaingan sempurna tidak ada pengambil kontrol harga, monopoli competition kontrol terbatas atau beberapa, oligopoli kontrol substansi tetapi bukan pembuat harga, monopoli kontrol karena pembuat harga. Perusahaan rugi laba, pasar persaingan sempurna, jangka pendek untung, jangka panjang keuntungan normal. Monopoli competition, jangka pendek untung,
jangka panjang keuntungan tidak keuntungan jangka pendek keuntungan sama dengan keuntungan normal. Jika oligopoli, kesempurnaan ekonomi dalam jangka panjang, monopoli keuntungan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengambilan keputusan perusahaan, pasar persaingan sempurna dipengaruhi oleh orang lain, monopoli competition dipengaruhi oleh orang lain, oligopoli dipengaruhi oleh pesaing, monopoli tidak ada karena dia berdiri sendiri. Contohnya, pasar persaingan sempurna produk pertanian, monopoli competition restoran, oligopoli mobil, monopoli PT KAI atau Kereta Api Indonesia, PLN, kolusi pasar persaingan sempurna itu possible, monopoli competition not possible, oligopoli possible, monopoli tidak relevan. Perusahaan teknik efisiensi, pasar persaingan sempurna iya, monopoli kompetensi menutup, oligopoli bisa jadi, monopoli bisa jadi. Alokasi efisiensi, pasar persaingan sempurna iya, monopoli competition menutup, oligopoli tidak, monopoli tidak. Itulah beberapa ciri-ciri struktur pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna beserta contohnya. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Produk bersifat homogen, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar, informasinya sempurna, dan yang terakhir mobilitas sumber daya relatif sempurna. Contohnya, pasar saham atau stock market, yang kedua, pasar petani atau farmers market, dan yang terakhir, pedagang mata uang atau currency trading. Fungsi permintaan perusahaan atau PPS, di mana pada persaingan pasar sempurna, semua perusahaan penerima harga atau price taker atau penerima harga, kurva permintaan adalah suatu kurva yang menunjukkan keterkaitan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dapat diperoleh dari kurva biaya marginal atau marginal cost atau MC, di mana TR sama dengan P dikali Q, AR sama dengan TR per Q sama dengan P, MR sama dengan DTR per DQ sama dengan P. Dan pada pasar persaingan sempurna berlaku D sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan P. Selanjutnya, penawaran perusahaan atau di PPS. Kurva penawaran adalah kurva MC yang berslope positif, yaitu sejak MC memotong kurva AVC minimum. Kurva penawaran tidak mungkin dimulai dari titik di bawah AVC minimum sebab MC di bawah AVC minimum bukan merupakan pilihan produsen akan berproduksi, karena produsen akan mengalami kerugian sebanyak biaya variabel dan biaya tetapnya. Kurva MC perusahaan ini mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran yang menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau barang yang ditawarkan perusahaan tersebut. Titik temu antara perubahan harga dengan jumlah output terjadi pada sepanjang kurva MC. Dengan demikian, MC merupakan kurva penawaran suatu perusahaan. Terlihat dari gambar di samping. Pada gambar tersebut, jika terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2 dan seterusnya sampai Pn, maka jumlah output yang dijual oleh produsen agar terjadi keuntungan maksimum juga menunjukkan peningkatan dari Q1 ke Q2 sampai Qn. Titik temu antara perubahan harga dengan jumlah output terjadi pada sepanjang kurva MC. Kurva MC merupakan kurva penawaran suatu perusahaan
Karena kurva biaya marginal dari suatu perusahaan menentukan jumlah barang yang real dijual pada tingkat harga berapapun. Dan selanjutnya, penentuan keuntungan maksimum jangka pendek. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan total atau profit maximization, terlihat dari gambar di samping, di mana VQ sama dengan TRQ dikurangi TC. TR apabila lebih besar dari TC sama dengan laba, TR sama dengan TC sama dengan break even point atau BEP, dan yang terakhir TR kurang dari TC sama dengan rugi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Astuti Handayani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profit pendekatan marginal. Keseimbangan pendekatan marginal terjadi ketika MC sama dengan MR, yang mana kita tahu bahwa di pasar persaingan sempurna, perusahaan menghadapi sebuah kurva permintaan atau D yang identik dengan kurva marginal revenue atau MR. Maka MR sama dengan D, sedangkan MC boleh juga sama dengan S. Jadi sebenarnya MC sama dengan MR dan D sama dengan S. Nah, perpotongan antara kurva MC dan MR terjadi yaitu pada titik A, di mana hal ini merupakan keseimbangan pendekatan marginal. Kemudian dari titik A kita tarik garis ke bawah menyentuh titik B, yang mana itu adalah ATC atau AC-nya. Setelah itu kita tarik garis horizontal ke kiri, dan ini adalah biaya perusahaan atau C, cost-nya atau AC-nya sebesar 8,75. Kemudian ketika pada titik A, maka otomatis karena AR sama dengan MR sama dengan P, maka otomatis ini 10, dan kita tarik garis ke bawah ke Q bintang 8. Jadi labanya yaitu pada daerah A, B, C, D. Jadi kalau kita lihat total revenue atau TR-nya yaitu daerah 0, D, A, Q bintang. Sedangkan untuk total cost-nya yaitu daerah 0, C, B, Q bintang. Jadi ketika kita kurangi total revenue dan total cost, maka daerah labanya yaitu A, B, C, D. Nih, kotak A, B, C, D ini adalah daerah laba karena daerah total revenue-nya adalah 0 DA Q bintang, sedangkan untuk total cost-nya adalah 0 CB Q bintang. Kita juga dapat melihat dari laba per unitnya, yaitu terjadi ketika P dikurangin AC ini. Karena ini adalah P 10 dan C-nya adalah AC-nya atau C-nya adalah 8,75, maka laba per unitnya adalah 10 dikurangi laba 8,75. Atau kita juga dapat menghitung laba totalnya sama dengan laba per unit dikali dengan Q bintang. Ini laba per unitnya tadi ini P dikurangin AC dikali dengan Q bintang. Itu adalah laba total atau daerah A, B, C, D. Kemudian kenapa ini terjadi loss profit? Karena Q1 kurang dari Q bintang. Hal ini membuat kebijakan untuk untuk menambah produksi. Sedangkan untuk ini daerah ini yaitu Q2 lebih besar dari Q bintang. Hal ini lebih bagus untuk mengurangi produksi ini karena karena pada Q1
terjadi MR lebih besar dari MC, maka kebijakan yang tepat adalah untuk menambah produksi. Sedangkan pada Q2, MC lebih besar dari MR, sehingga kebijakannya adalah untuk mengurangi produksi. Sedangkan pada Q0, memang MC sama dengan MR, tapi karena MC pada saat turun, kurva MC pada saat turun, sehingga yang lebih tepat adalah pada titik A, yaitu ketika MC sama dengan MR dan kurva MC-nya naik. Jadi kesimpulannya, pada titik A atau Q bintang, MR sama dengan MC dan P lebih besar dari ATC, sehingga laba maksimum terjadi pada saat daerah A, B, C, D, yaitu daerah P dikurangin AC atau laba per unit dikali Q bintang. Selanjutnya, dalam jangka pendek, perusahaan persaingan sempurna dapat mengalami 4 kemungkinan atau kondisi perusahaan. Yang pertama, mendapat keuntungan luar biasa, mendapat keuntungan normal, kemudian perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya variabel, dan yang terakhir, perusahaan berada pada titik gulung tikar atau shutdown point. Selanjutnya adalah keuntungan maksimum. Perusahaan mendapat keuntungan luar biasa jika harga P lebih besar dari biaya rata-rata minimum atau AC, sehingga perusahaan masih mendapat keuntungan per unit P dikurangin AC, yaitu pada kurva di samping ketika MR sama dengan C, maka kita tarik garis ke bawah, menyentuh AC, kemudian tarik garis horizontal ke kiri, inilah biaya perusahaannya, sehingga laba per unitnya adalah P min AC. Dan cara terjadinya keuntungan maksimum ini adalah ketika MR sama dengan MC, P lebih besar dari AC, dan juga P lebih besar dari AVC. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan total dapat dilakukan dengan mengalihkan keuntungan per unit dengan total output yang dijual oleh produsen. Maka laba totalnya adalah P min AC, kemudian dikali dengan Q. Berarti daerah ini. Karena kita sudah menarik garis ini AC, kemudian di sini Q. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang kedua, keuntungan normal. Hal ini terjadi apabila total penerimaan persis sama dengan total biayanya atau keuntungan sama dengan nol. Kondisi ini terjadi saat harga atau price sama dengan biaya rata-rata atau AC minimum. Pada kondisi ini dikatakan perusahaan mempunyai keuntungan normal karena perusahaan masih dapat menikmati keuntungan karena memiliki aset biaya tetap. Syaratnya MR sama dengan MC, P sama dengan AC, dan P lebih besar dari AVC. Selanjutnya, ketiga, perusahaan mengalami kerugian. Ini terjadi apabila posisi harga P berada di bawah AC dan di atas AVC, artinya pada posisi tersebut perusahaan memperoleh hasil penjualan tetapi kelebihan tersebut belum dapat menutup semua biayanya. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan meneruskan usahanya karena bila tidak akan mengalami kerugian besar yaitu sebesar biaya tetap. Syaratnya MR sama dengan MC, P lebih besar di AC, tetapi juga P lebih besar dari AVC. Selanjutnya, perusahaan gulung tikar. Ini terjadi apabila harga yang terbentuk sama dengan biaya variabel atau P sama dengan AVC. Pada posisi ini, kerugian perusahaan sangat besar karena hasil penjualan kurang dari biayanya. Pada harga yang terbentuk sebesar biaya variabel rata-rata,
P sama dengan AVC. Maka keuntungan per unitnya P dikurangi dengan AC adalah negatif. Sehingga setiap tingkat output yang dipilih oleh perusahaan akan menghasilkan kurang keuntungan yang negatif pula. Selanjutnya, sebuah perusahaan tidak boleh rugi lebih besar dari biaya tetapnya pada suatu periode tertentu. Saya akan melanjutkan. Perusahaan dapat menghindari semua biaya lainnya dalam jangka pendek dengan menghentikan kegiatan produksinya. Pada keadaan ini, perusahaan belum dikatakan membubarkan diri dan keluar dari industri sebab masih berada pada tahap belum menjual harta yang dimilikinya. Jadi, hanya berada pada tahap menghentikan kegiatannya. Baik, ini hanya komparatifnya saja, silahkan diperhatikan. Yang pertama, ini adalah laba maksimum. Yang kedua, ini adalah shutdown. Yang ketiga, ini adalah rugi minimum. Baik, next. Baik, selanjutnya, ini adalah gambaran dari kurva jangka pendek dan jangka panjang. Bisa diperhatikan. Next, saya akan menjelaskan. Industri adalah suatu gabungan dari masing-masing perusahaan. MC1, MC2, MC3 digabung maka menjadi kurva penawaran industri. Next. Baik, ini adalah siklus produsen sebuah perusahaan yang adalah dimulai dari ini, di bawah kurva P, di atas kurva MC. Di sini. Di sinilah siklus produsen sebuah perusahaan. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan dalam jangka panjang market supply dengan masuk atau keluarnya dari perusahaan akan masuk atau keluar pasar sampai profit yang dibuat itu sama dengan 0. Dalam jangka panjang, price atau harga sama dengan minimum occurrence total cost. Jadi jangka panjang P sama dengan AC. Inilah market supply-nya atau long run supply. Jika ekonomi profit lebih besar dari 0, maka hal ini berdampak pada penawaran pasar meningkat, penurunan harga, keuntungan menurun sampai keuntungan ekonomi sama dengan 0 dan entry berhenti. Perusahaan keluar atau exit jika terjadi kerugian ekonomi dengan ciri-ciri market supply-nya menurun, harganya menurun, hilangnya profit sampai kemudian 0. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Dalam jangka panjang perusahaan dapat mengubah semua inputnya, termasuk ukuran pabrik. Berarti kita berasumsi dari entry ke exit. Jadi dari jangka panjang nanti kurvanya akan berbentuk horizontal, dan di saat bersamaan profitnya sama dengan 0. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya, Ayu Apriliani, akan mempresentasikan materi mengenai keuntungan dan kerugian ekonomi akan menghilang di dalam jangka panjang. Baiklah, di sini sudah tertera ada 2 panel, yang mana ada panel A dan panel B. Panel A ini merupakan individual firm, sedangkan panel B merupakan market. Oh iya, gambar ini merupakan gambar entry alias gambar masuk ke pasar, perusahaan yang masuk ke pasar. Ketika harga pokok ditentukan industri di panel B, yang ini panel B, ketika titiknya itu berada di sini, yang mana S1 bertemu dengan D di suatu pasar, maka akan mendapat titik di P1. Nah, oleh karena perusahaan itu merupakan
price takers, maka perusahaan itu harus mengikuti harga dari suatu pasar, yang mana di sini tertera P1. Nah, ketika P1 dengan kondisi MC dan kondisi ATC, maka terbentuklah keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru ini letaknya di Q1 di sini. Nah, oleh karena ini merupakan laba, ini adalah daerah laba, maka perusahaan itu akan mengentry, akan masuk sesuai dengan panah ini. Nah, yang mana panah ini merupakan menggeser kurva S1 ke S2. Kurva pendapatan marginal atau MM firm bergeser ke bawah dari MR1 ke MR2. Perhatikan panel A. Ini merupakan pergeseran dari MR1 ke MR2. Nah, titik memaksimalkan keuntungan atau MC sama dengan MR itu dicapai apabila berada di titik Q2. Apabila berada di titik Q2 ini, maka itu bisa dinamakan sebagai suatu keuntungan alias MC atau MR. Ketika harga P1, maka suatu firm akan mendapatkan suatu laba atau suatu keuntungan. Yang mana alasannya adalah karena letak dari P1 itu lebih besar daripada ATC. P1 lebih besar dari ATC. Nah, ketika suatu penawaran itu meningkat, maka itu akan menyebabkan turunnya menjadi P2. Nah, keuntungan firm akan menghilang karena P2 itu sama dengan ATC. Yang mana di sini P1 turun menjadi P2. Perhatikan yang panel B, yang market. Apabila letak harganya di P1, maka kuantitasnya itu berada di Q1. Nah, jikalau harganya itu menurun, apabila harga menurun, yang mana letaknya di sini adalah di P2, maka kuantitasnya itu semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, dari Q1 menuju ke Q2. Baiklah, selanjutnya ini merupakan suatu gambar. Nah, gambar ini sedikit berbeda dengan gambar sebelumnya, yang mana gambar ini merupakan kerugian menghilang akibat adanya exit atau keluar pasar. Nah, di mana kita perumpamaan bahwa ini merupakan titik dari suatu keseimbangan pasar itu. Apabila yang S2-nya ini, apabila saat S1 bertemu dengan D ini di suatu pasar, maka terbentuklah titik ini. Selanjutnya, oleh karena suatu perusahaan itu sebagai price takers, maka ia akan mengikuti harga dari suatu pasar itu. Yang mana di sini letaknya adalah di P1. Ketika perusahaan mengalami kerugian, beberapa perusahaan akan keluar dalam jangka panjang, menggeser kurva penawaran pasar dari kiri ke kanan. Maksudnya adalah dari S1 ke S2.
karena perusahaan keluar, jadi kurvanya itu bergeser dari S1 ke S2 sesuai dengan gambar yang tertera di sini. Keluarnya suatu perusahaan, maka itu akan menyebabkan minimumnya terjadi kerugian. Pergeseran menyebabkan harga pasar naik dari P1 ke P2 dan output pasar turun dari Q1 ke Q2. Perhatikan kurva yang B ini. Pergeseran harga yang naik dari P1 menuju P2. Nah, ini akan berdampak jelas kepada kuantitas dari suatu pasar itu. Maka ini akan menghasilkan output yang mana pasar itu turun dari yang semulanya berada di Q1, akhirnya turun menjadi letaknya berada di Q2. Oh ya, mengenai perusahaan price takers tadi, perusahaan itu akan mengikuti harga dari suatu pasar, yang mana di sini letaknya di P1. Maka terbentuklah suatu titik keseimbangan yang berada di Q2 ini. Selanjutnya, ketika suatu penawaran pasar itu menjadi meningkat dari S1 ke S2, maka itu akan menyebabkan harga pasar itu akan naik dan kerugian pasar akan menghilang. Kerugian pasarnya akan minim ataupun bisa hilang. Karena P2 itu merupakan sama dengan nilainya dengan ATC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai suatu kesimpulan. Baiklah, di sini merupakan operasi perusahaan dan keseimbangan dalam jangka yang panjang. Di mana kita ketahui bahwa laba ini normal, yang mana P sama dengan MC sama dengan short run average short run average total cost dan long run average total cost. Keuntungan ekonomi atau sama dengan 0, di mana suatu harga itu sama dengan biaya dari biaya marginal. Tidak ada suatu perusahaan memiliki intensif mengubah ukuran suatu pabriknya. Gambar ini merupakan gambar market dan the firm. Ini merupakan gambar equilibrium jangka panjang pasar kompetitif. Oke, yang poin A menunjukkan equilibrium di suatu pasar. Yang B menunjukkan equilibrium bagi suatu perusahaan. Nah, pada panel B, perhatikan panel B. Ini merupakan panel B. Nah, yang mana P sama dengan MC, P ini sama dengan MC, atau P sama dengan MC di sini, merupakan perusahaan itu tidak memiliki insentif untuk menjauh dari kuantitas output Q1. Dia merupakan kuantitas output Q1. Nah, apabila suatu perusahaan itu akan bergeser ke kiri, maka perusahaan akan menyebabkan suatu kerugian. Nah, apabila perusahaan bergeser ke kanan, maka itu tidak terjadinya suatu keoptimalan. Maka perusahaan akan menetapkan dirinya berada di Q1 ini.
Kalau dia ke kiri, dia akan rugi, sedangkan kalau dia ke kanan, maka itu tidak akan optimal. Nah, yang selanjutnya, P sama dengan short run average total cost, yang mana tidak ada insentif perusahaan untuk masuk atau keluar industri. P sama dengan short run average total cost. Nah, sedangkan short run average total cost sama dengan long run average total cost, yang mana artinya bahwa tidak ada intensif dari suatu perusahaan untuk mengubah suatu pabriknya. Baiklah, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran jangka panjang atau yang disebut dengan long run supply, di mana dalam persaingan sempurna, kurva penawaran jangka panjang merupakan lokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Terdapat 3 industri, yang pertama industri skala biaya konstan, kemudian industri skala biaya meningkat, dan yang terakhir industri skala biaya menurun. Kita akan lihat pertama, yaitu industri skala biaya konstan atau constant cost industry, di mana dalam industri skala biaya konstan, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Oleh sebab itu, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak akan berubah. Kita lihat pada gambar kurvanya. Bila permintaan pasar meningkat, maka D1 akan bergeser ke D2, dan harga output meningkat ke P2. Kita bisa lihat pada gambar panel B ini nih. Harga P2 ini akan menyebabkan perusahaan lama pada gambar panel A itu akan menikmati laba supernormal. Hal ini akan mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri dan menambah penawarannya. Kemudian, hal itu akan menyebabkan harga dari S1 akan turun ke S2 atau akan kembali kepada normalnya. Nah, kurva penawaran jangka panjang adalah LS, di mana LS ini berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Kemudian yang kedua yaitu industri skala biaya meningkat atau yang disebut dengan increasing cost industry, di mana pada industri skala biaya meningkat, masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Kita akan lihat pada kurva penawaran jangka panjang industri skala biaya meningkatnya. Nah, pada panel C ini menunjukkan peningkatan permintaan, di mana D1 bergeser ke D2. Hal ini menaikkan harga ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru kepada industri. Akibat dari hal tersebut, perusahaan menjadi lebih mahal. Diagram kita bisa lihat pada diagram panel A ini, di mana ini merupakan gambar sebelum masuknya perusahaan lain ke dalam industri. Kemudian kita akan lihat pada gambar panel B ini gambaran setelah masuknya perusahaan-perusahaan lain kepada industri. Perubahan struktur biaya menyebabkan titik potong MR dan MC bergeser dan mendesak perusahaan untuk mengubah jumlah output yang ditawarkan. Akibatnya, dalam industri, kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Dengan tingkat harga P3 dan output Q3. Pada saat itu, perusahaan menikmati laba normal yang menyebabkan gerak masuk keluar terhenti. Karena itu, kurva penawaran jangka panjang adalah LS, di mana LS mempunyai sudut kemiringan positif. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu industri skala biaya menurun atau yang disebut dengan decreasing cost industry. Pada industri skala biaya menurun, masuknya perusahaan-perusahaan
lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Akibatnya struktur biaya berubah menjadi lebih murah. Kita akan lihat pada gambar kurvanya. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa lihat pada diagram panel C ini, di mana permintaannya meningkat dari D1 ke D2, akan menaikkan harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain. Dengan struktur biaya yang baru, keseimbangan pun bergeser, yang menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Jumlah penawaran industri adalah Q3. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang mempunyai sudut kemiringan negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Filaili akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana terdapat satu pemasok produk. Perusahaan monopoli mungkin besar atau kecil, tetapi berapapun ukurannya, perusahaan monopoli harus menjadi satu-satunya pemasok produk. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama itu hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, adanya penghalang baik alami maupun buatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kelima itu promosi iklan kurang diperlukan. Dalam hal ini ada teori monopoli dibangun atas 3 asumsi. Yang pertama itu ada satu penjual. Yang kedua, menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Yang ketiga, hambatan masuk sangat tinggi. Dalam hal ini ada 3 jenis hambatan masuk yang dapat membuat perusahaan baru sulit atau tidak mungkin memasuki pasar. Yang pertama itu skala ekonomis. Ini hambatan alami. Skala ekonomis bisa menjadi penghalang untuk masuk di beberapa industri. Biaya total rata-rata rendah hanya diperoleh oleh produk skala besar. Jika skala ekonomi dinyatakan sedemikian rupa sehingga hanya ada satu perusahaan yang dapat bertahan dalam industri tersebut. Perusahaan tersebut disebut monopoli alami atau natural. Dalam kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa sebuah perusahaan besar yang berproduksi di sepanjang ATC2 dapat menghasilkan output yang jauh lebih murah per unitnya daripada perusahaan kecil yang beroperasi di sepanjang ATC1. Perusahaan besar oleh karena itu dapat menetapkan harga di bawah titik minimum kurva biaya total rata-rata perusahaan kecil, namun tetap memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu setiap harga rata-rata P1 dan P2 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan besar dan kerugian bagi perusahaan kecil. Dalam kurva kedua bisa jelaskan bahwa perusahaan memiliki skala ekonomi pada rentan output yang relevan dengan biaya total rata-rata yang menurun. Yang kedua, ketika satu perusahaan dapat menghasilkan total output dengan biaya lebih rendah daripada beberapa perusahaan kecil. Kedua, dari jenis hambatan yang dapat masuk yaitu kepemilikan eksklusif satu perusahaan atas sumber daya yang langka. Masuk dilarang ketika satu perusahaan memiliki sumber daya penting. Yang kedua, perusahaan yang ada mungkin dilindungi dari masuknya perusahaan baru dengan kepemilikan eksklusif. Yang ketiga, penemuan, invention, and discoveries adalah sumber daya penting. Yang ketiga itu hambatan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, hambatan untuk masuk seringkali dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, hambatan hukum termasuk waralaba publik, paten, dan lisensi pemerintah. Yang ketiga, waralaba publik adalah hak yang diberikan pemerintah kepada sebuah perusahaan dan yang mengizinkan perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan harga dan keputusan output di monopoli. Yang pertama, ada perusahaan monopoli adalah pembuatan harga atau pencari harga, yaitu penjual dengan kemampuan untuk mengontrol sampai taraf tertentu harga produk yang dijualnya. Kedua, berbeda dengan risk taker, dapat menaikkan harga dan tetap menjual produknya meskipun akan menjual unit sebanyaknya dengan harga yang lebih rendah. Ketiga, keputusan penerapan harga dan output dari perusahaan monopoli pencari harga dibahas di bagian ini. Selanjutnya ada permintaan D monopoli dan pendapatan marginal MR. Dapat dilihat dari kurva ini, kurva permintaan untuk perusahaan persaingan sempurna bersifat elastis. Sempurna, perusahaan kompetitif dapat menjual semua yang mereka inginkan dengan harga pasar. Selanjutnya, kurva permintaan untuk perusahaan monopoli miring ke bawah. Jika perusahaan monopoli kenaikan harganya, ia akan kehilangan sebagian, tetapi tidak semua pelanggannya. Perusahaan monopoli adalah pembuatan harga karena monopoli tidak memiliki persaingan dekat. Monopoli dapat mengubah harga produk dengan menyesuaikan outputnya. Selanjutnya, kurva permintaan dan pendapatan marginal perusahaan monopoli tidak sama. Yang pertama, kurva permintaan membuat harga dan kualitas. Yang kedua, kurva pendapatan marginal menggambarkan pendapat dan kuantitas marginal. Yang ketiga, untuk perusahaan monopoli PMR, jadi kurva pendapatan marginal harus berbeda di bawah kurva permintaan. Selanjutnya, efek ganda dari penurunan harga pada pendapatan total. Untuk menjual unit tambahan barangnya, perusahaan monopoli perlu menurunkan harga. Penurunan harga ini menghasilkan pendapatan dan kehilangan pendapatan bagi perusahaan monopoli. Dalam gambar tersebut, pendapatan yang diperoleh dan pendapatan yang hilang diarsir dan diberi label. Selanjutnya, pendapatan marginal sama dengan area diarsir yang lebih besar dikurangi area berhasil lebih kecil. Setelah itu, ada harga dan output untuk perusahaan monopoli yang memaksimalkan keuntungan. Dan di mana perusahaan monopoli menghasilkan kualitas output Q1, di mana MR sama dengan MC, dan penetapan harga tertinggi per unit di mana kuantitas output ini dapat dijual. Kedua, perhatikan gambar pada kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan. Harga lebih besar dari biaya marginal P sama dengan P lebih besar dari MC. Setelah itu, bagaimana monopoli menentukan output memaksimalisasi laba. Yang pertama, ada perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan pada kuantitas tersebut, di mana MR sama dengan MC, yaitu QM. Pada QM, perusahaan monopoli menentukan P dengan memperluas garis vertikal ke atas ke kurva permintaan dan ke sumbu vertikal untuk menentukan harga. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Siti Hauliatul Iza akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang monopoli profit and loss. Dalam pasar monopoli, perusahaan adalah satu-satunya penjual produk. Oleh karena itu, mungkin saja perusahaan tidak memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, pasar monopoli ini bisa saja mengalami kerugian dalam menjual sebuah produk, tidak hanya mengalami keuntungan saja. Dalam pasar monopoli juga, perusahaan monopoli tidak dapat membebankan harga apapun yang diinginkannya untuk barang tersebut, melainkan menggunakan harga tertinggi yang dibolehkan oleh kurva permintaan. Dalam kurva permintaan yang dimaksud ditunjukkan bahwa harga biaya total rata-rata atau ATC-nya ini berada pada Q1 dan kuantitas outputnya ini ditunjukkan dengan MR sama dengan MC. Dalam kurva ini juga ditunjukkan bahwa ketika penjual akan mengalami keuntungan jika MR sama dengan MC dan ketika nilai dari price atau harganya ini lebih besar dari AC. Sedangkan dalam kurva ini juga ditunjukkan jika mengalami kerugian akan ditunjukkan dengan MR sama dengan MC dan ketika nilai price atau P-nya ini kurang dari AC. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli jika dilihat dari harga, pendapatan marginal, dan biaya marginalnya. Dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli ini terdapat dua perbedaan utama. Yang pertama, jika dilihat dari harga. Untuk pasar persaingan sempurna, price atau harganya ini ditunjukkan dengan P sama dengan MR. Sedangkan untuk pasar monopoli, price atau harganya ini ditunjukkan dengan P lebih dari MR. Nah, jika dilihat dari kurvanya, kurva permintaan perusahaan pasar persaingan sempurna adalah kurva pendapatan marginalnya. Sedangkan untuk pasar monopoli, kurva permintaan perusahaan terletak di atas kurva pendapatan marginalnya. Untuk perbedaan yang kedua yaitu perusahaan persaingan sempurna menetapkan harga yang sama dengan biaya marginalnya. Sedangkan pada pasar monopoli mereka mengenakan harga yang lebih besar daripada biaya marginalnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli serta surplus konsumen. Nah, jika dilihat dari surplus konsumennya ini, perusahaan monopoli berbeda dari perusahaan persaingan sempurna dalam hal berapa banyak surplus konsumen yang diterima dari pembeli. Sebagai ilustrasi, kurva ini menunjukkan permintaan pasar yang miring ke bawah, kurva pendapatan marginal yang miring ke bawah, dan juga kurva biaya marginal horizontal atau MC. Oleh karena itu didapatkan beberapa kesimpulan dari kurva pada PPT tersebut. Yang pertama, jika pasar persaingan sempurna, maka kurva permintaan atau demand-nya ini adalah sama dengan kurva pendapatan marginal atau MR-nya. Oleh karena itu, output yang memaksimalkan keuntungan adalah ketika titik temu atau key PC dan pembelinya ini akan membayar PPC per unit barang. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam pasar persaingan sempurna ini surplus konsumennya adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga. Sedangkan dalam pasar monopoli, kurva permintaan dan pendapatan marginalnya berbeda. Output yang memaksimalkan keuntungan adalah saat kurva MR memotong kurva MC. Jadi output yang memaksimalkan keuntungan adalah QM dan harga yang dibayar oleh pembeli adalah IM. Dalam kasus monopoli, surplus konsumen adalah PM.A.C. Jelasnya adalah surplus konsumen lebih besar dalam kasus persaingan sempurna daripada dalam kasus monopoli dalam area PPC.PM.C.B. Inilah mengapa kerugian surplus konsumen akibat monopolisasi bisa terjadi. Dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli terdapat yang namanya kerugian bobot mati atau disebut dengan dead weight loss. Kerugian bobot mati atau dead weight loss ini terjadi
ketika di mana pengurangan surplus konsumen tanpa peningkatan laba yang sesuai ketika perusahaan persaingan sempurna dimonopoli. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Di sini dibandingkan dengan persaingan sempurna, harga equilibrium perusahaan monopoli lebih tinggi atau bisa dilihat dari PM-nya, dan output equilibrium-nya lebih rendah atau QM-nya. Kemudian PM lebih besar dari MCM, yang berarti nilai unit terakhir yang diproduksi oleh perusahaan monopoli, atau PM di sini lebih besar dari biaya atau MCM-nya. Sehingga dari sudut pandang masyarakat, perusahaan monopoli tersebut menghasilkan output yang lebih sedikit. Dapat dilihat di sini untuk surplus konsumennya pada perusahaan persaingan sempurna terdapat area A, B, dan C. Sedangkan untuk monopoli tersisa hanya area A. Ini berdampak karena kehilangan B dan C, atau min B dan min C. Kemudian untuk surplus produsennya pada pasar persaingan sempurna ada area D, E, dan F. Sedangkan untuk pada monopoli terdapat area B, D, dan F. Ini berdampak karena B-nya di sini bertambah dan E-nya menghilang. Kemudian untuk welfare-nya pada pasar persaingan sempurna ada area A, B, C, D, E, dan F. Kemudian untuk yang monopoli ada area A, B, D, dan F. Sehingga dampaknya yaitu kehilangan daerah C dan daerah E. Selanjutnya yaitu mengenai pengaturan monopoli. Nah, pada pengaturan monopoli ini terdapat dua pengaturan, yaitu pengaturan harga dan pengaturan perpajakan. Yang pertama di sini adalah pengaturan harga, yaitu di mana bertujuan agar konsumen membayar pada tingkat harga sesuai dengan biaya marginalnya dan konsumen memperoleh barang yang lebih banyak. Bersama dengan itu, monopolis tidak lagi memperoleh semua keuntungan dari kedudukannya sebagai monopolis. Nah, di sini jika tanpa adanya pengaturan harga, monopoli dapat menentukan harga pada P0, yaitu posisi monopolis berada pada kedudukan memperoleh laba maksimal sebab MR-nya sama dengan MC. Kemudian di sini juga pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk memberlakukan harga pada keseimbangan yang kompetitif. Nah, di sini seolah-olah perusahaan berada pada pasar persaingan sempurna. Kemudian pemerintah juga dapat memaksa perusahaan menentukan harga pada P1, yaitu pada posisi P sama dengan MC. Pada posisi ini, barang yang disediakan perusahaan bertambah sebanyak yang mulanya Q0 menjadi Q1, dan harga yang harus dibayar konsumen berkurang sebesar P0 menjadi P1. Nah, jadi di sini pada tingkat harga P1, konsumen membayar lebih murah dan memperoleh output yang lebih banyak. Sehingga kesimpulannya di sini, pada pengaturan harga akan membentuk laba monopoli turun, harga lebih rendah, kualitas menjadi naik. Nah, dengan adanya kebijakan pengaturan harga ini juga akan menguntungkan konsumen. Dengan pengaturan seperti ini, karena harganya lebih murah, sedangkan barangnya lebih banyak. Kalau dari sudut pandang monopoli sendiri, kebijakan ini merugikan. Secara grafiknya dapat dilihat di sini, yaitu untuk surplus konsumennya di sini pada perusahaan monopoli yaitu dapat daerah A.
Kemudian setelah terjadi regulasi, maka daerahnya menjadi A, B, dan C. Kemudian untuk surplus produsennya di sini ada daerah B dan D, setelah melakukan regulasi menjadi D dan E. Jadi kesejahteraannya adalah daerah A, B, C, D, dan E. Selanjutnya yaitu pengaturan yang kedua yaitu pengaturan perpajakan. Nah, di sini terdapat dua jenis pajak yang dapat dikenakan pada monopoli, yaitu yang pertama ada lump sum tax atau pajak sekaligus, yaitu di mana jumlah pajak tertentu yang dikenakan dengan tidak memperhatikan output yang dihasilkan, seperti misalnya fixed cost atau FC. Kemudian ada built-in flexible tax atau pajak per unit, yaitu pajak khusus atau pajak yang ditetapkan untuk setiap unit yang dihasilkan monopolis dalam persentase tertentu, seperti misalnya variable cost atau FC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan pajak akan disampaikan oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Yogi Firman Hadi akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu selanjutnya lump sum tax atau bisa disebut pajak sekaligus, merupakan pengenaan lump sum tax pada monopoli seperti biaya izin yang dikenakan oleh pemerintah. Karena jumlah pajak yang dikenakan tidak tergantung pada output, maka pajak tersebut merupakan biaya tetap bagi monopolis. Pada gambar berikut diperlihatkan dengan naiknya AC perusahaan dari AC0 menjadi AC1, sedangkan MC perusahaan tetap seperti semula. Kemudian pengaturan monopoli melalui lump sum tax bisa dilihat grafiknya seperti di atas. Akibat akan mempengaruhi beberapa hal. Akibat naiknya AC monopolis dari AC0 menjadi AC1, maka keuntungan monopolis tidak lagi sebesar semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan monopoli melalui lump sum tax tidak menurunkan harga, melainkan hanya memperkecil keuntungan monopolis. Kemudian yang kedua yaitu built-in flexible tax atau biasa disebut pajak per unit. Merupakan pengenaan pajak khusus, besar kecilnya bergantung kepada besar kecilnya output, sehingga jenis pajak ini akan mempengaruhi biaya variabel monopolis. Akibat lebih lanjutnya adalah menggeser biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal atau MC monopolis ke atas sebesar jumlah pajak yang dikenakan. Keadaan ini diilustrasikan pada gambar berikut. Inilah gambar grafik untuk pengaturan monopoli melalui pajak per unit. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sebelum ada pajak, AC dan MC monopolis adalah AC0 dan MC0. Monopolis dapat menetapkan harga sebesar P0 untuk memperoleh harga maksimal. Setelah pengenaan pajak, AC dan MC monopolis bergeser ke atas menjadi AC1 dan MC1. Agar perusahaan tetap memperoleh laba maksimal, maka perusahaan menetapkan harga pada P1. Akibatnya keuntungan monopolis menjadi berkurang, tetapi tingkat harga yang harus dibayar konsumen menjadi meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan monopoli melalui per unit tax akan mengurangi keuntungan monopolis tetapi tidak efektif menurunkan harga. Kemudian selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijaksanaan harga yang menetapkan harga yang berbeda untuk barang yang sama kepada konsumen yang berbeda. Kemudian tujuan pokok dari kebijaksanaan ini adalah untuk menaikkan jumlah keuntungan optimal. Sering dijumpai pada industri public utility, misal perusahaan listrik dan BBM yang biasanya memisahkan pemakaian untuk industri dan rumah tangga. Kebijakan perdagangan luar negeri berupa kebijakan dumping. Penggolongan diskriminasi harga tergantung pada derajat diskriminasinya. Diskriminasi harga derajat ketiga yaitu menetapkan harga yang berbeda pada konsumen untuk barang yang sama pada pasar yang berbeda. Kemudian diskriminasi harga derajat kedua yaitu menetapkan harga berbeda untuk beberapa golongan barang yang dijual kepada pelanggan. Kemudian diskriminasi harga derajat ke-1 yaitu di mana penjual memungut harga yang tertinggi kepada masing-masing pembeli yang bersedia membayar tiap unit barang yang diterimanya, dan penjual memungut harga yang berbeda-beda bagi setiap unit semacam itu. Penjual menghadapi pembeli dengan tawaran semuanya atau tidak sama sekali. Penjual berusaha memeras semua surplus konsumen. Kemudian, untuk syarat diskriminasi harga, yang pertama yaitu sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus sangat berbeda. Kemudian yang kedua, barang yang dijual tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu sifat barang atau jasa memungkinkan untuk dilakukan pembedaan harga. Yang keempat, kebijaksanaan pembedaan harga tidak memerlukan ongkos yang melebihi kebijakan tersebut.
Kemudian yang kelima yaitu produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Kemudian untuk tujuan dan manfaat diskriminasi harga itu, yang pertama, tujuan utama dari diskriminasi harga adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang diperoleh dengan hanya menggunakan harga tunggal. Kemudian monopolis berharap ia akan memperoleh MR yang sama pada pasar yang berbeda dan mempunyai permintaan berbeda pula. Kemudian apabila dikaitkan dengan persyaratan di atas, maka elastisitas harus berbeda agar dapat dilakukan penetapan harga yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya yaitu contoh diskriminasi harga derajat 3. Bisa kita lihat grafiknya ada dua, yaitu demand curve for children dan demand curve for adult. Maksudnya ini permintaan untuk kurva untuk orang tua, orang dewasa, dan anak-anak. Contohnya, jika bioskop di wilayah tersebut memiliki kekuatan monopoli dan jika anak-anak memiliki kesediaan yang lebih rendah untuk membayar daripada orang dewasa, bioskop dapat meningkatkan harga dengan diskriminasi harga. Karena kurva permintaan anak-anak relatif lebih elastik daripada kurva permintaan untuk orang dewasa, perusahaan merasa menguntungkan untuk menetapkan harga yang berbeda pada dua kelompok yang berbeda. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi kepada kelompok dengan kurva permintaan yang lebih elastik atau orang dewasa dan kelompok dengan kurva permintaan yang lebih elastik yaitu anak-anak dengan harga yang lebih murah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaturan monopoli melalui pajak. Sesuai dengan kurva di bawah ini, terlihat bahwa sebelum ada pajak AC dan MC, monopolis adalah AC0 dan MC0. Kemudian agar perusahaan tersebut memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan itu harus menetapkan harga pada P1. Selanjutnya, akibat dari keuntungan monopolis ini menjadi berkurang, tetapi tingkat harga yang harus dibayarkan konsumen itu menjadi lebih meningkat. Dan dapat kita simpulkan bahwa pengaturan monopoli per unit ini akan mengurangi keuntungan monopolis tetapi tidak efektif menurunkan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu adalah kebijaksanaan harga yang menetapkan harga yang berbeda untuk barang yang sama. Kemudian, tujuan dari kebijaksanaan ini yaitu untuk menaikkan jumlah keuntungan yang optimal. Di mana sering kita jumpai pada industri public utility. Misalnya perusahaan listrik dan BBM yang biasanya memisahkan pemakaian untuk industri dan rumah tangga. Kebijaksanaan perdagangan luar negeri ini bisa berupa kebijakan dumping. Penggolongan diskriminasi harga itu tergantung pada derajat diskriminasinya. Diskriminasi harga tersebut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu menetapkan harga yang berbeda pada para konsumen untuk barang yang sama pada pasar yang berbeda. Kemudian diskriminasi harga derajat kedua itu yaitu menetapkan harga berbeda untuk beberapa golongan saja, yaitu untuk dijual kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi harga derajat 1, di mana penjual memungut harga yang tertinggi kepada masing-masing pembeli yang bersedia membayar tiap unit barang yang diterimanya. Dan penjual pemungut harga yang berbeda bagi setiap unit semacam itu adalah penjual yang menghadapkan pembeli dengan tawaran semuanya atau tidak sama sekali. Dalam istilah, penjual berusaha memerah semua surplus konsumen. Di sini juga diskriminasi memiliki syarat. Yang pertama itu adalah sifat permintaannya dan elastisitas permintaan ini di masing-masing pasar harus sangat berbeda. Contohnya itu adalah barang yang dijual ini tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Kemudian sifat barang atau jasa yang memungkinkan untuk dilakukan pembedaan harga. Maksudnya itu adalah kebijaksanaan pembedaan harga tidak memerlukan ongkos yang melebihi kebijaksanaan tersebut, di mana produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasionalnya konsumen. Selanjutnya,
Tujuan dan manfaat diskriminasi harga itu ya tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang diperoleh dengan hanya menggunakan harga tunggal saja. Kemudian monopolis berharap juga MR itu memperoleh yang sama pada pasar yang berbeda dan memiliki permintaan berbeda pula. Yang terakhir, apabila dikaitkan dengan persyaratan di atas tersebut, maka elastisitas harus berbeda agar dilakukan penetapan harga yang berbeda pula. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan contoh kurva dari diskriminasi harga derajat 3, di mana di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama demand curve of children dan demand curve of adult. Dan yang terakhir di sini yaitu gambar diskriminasi harga derajat 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir itu saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang berjumlah banyak, serta produk atau barang homogen. Dalam kasus ini, baik penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga nantinya harus merupakan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Kemudian untuk pasar monopoli adalah struktur pasar di mana terdapat satu pemasok produk. Perusahaan monopoli mungkin besar atau kecil, tetapi berapapun ukurannya, perusahaan monopoli harus menjadi satu-satunya pemasok produk. Itu artinya kurva permintaan untuk barang atau jasa perusahaan monopoli sangat tidak elastis. Tidak perlu benar-benar tidak elastis, karena konsumen mungkin memutuskan untuk tidak membeli barang daripada membayar harga yang lebih tinggi. Kemudian dua perbedaan utama antara persaingan sempurna dan monopoli. Yang pertama yaitu untuk persaingan sempurna P sama dengan MR, sedangkan untuk persaingan monopoli P lebih besar dari MR. Jika dilihat dari kurvanya, kurva permintaan perusahaan pasar persaingan sempurna adalah kurva pendapatan marginalnya, sedangkan pada pasar monopoli, kurva permintaan perusahaan terletak di atas kurva pendapatan marginalnya. Kemudian yang kedua, yaitu perusahaan persaingan sempurna menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal, sedangkan perusahaan monopoli mengenakan harga yang lebih besar daripada biaya marginal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.